Salam saudara yang dikasihi Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau dengarkan firman-Mu Bapa, kuatkan kami, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci, karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan sambil mengatakan hal itu, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. Kemudian Yesus berkata lagi kepadanya mereka, "Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Dan setelah mengatakan hal-hal itu, dia menghembuskan napas dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus." Saudaraku, kita tahu kita sudah berapa minggu melewati hari Pentakosta, tapi kita juga harus menyadari betapa pentingnya Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini saya memberikan temanya adalah Roh Kudus sumber damai sejahtera. Itu buah Roh Kudus yang ketiga. Roh Kudus sumber damai sejahtera. Ada banyak orang mendambakan damai sejahtera dalam hidupnya dengan berpikir, kalau aku pendidikanku tinggi, kalau aku punya uang banyak, punya kedudukan, harta yang banyak, maka hatiku damai. Tapi semakin banyak harta orang, semakin tinggi pendidikan orang, justru hatinya makin gelisah dan takut. Saudaraku, awalnya manusia di Taman Eden ditempatkan dengan hati yang damai karena diberikan tempat yang sangat indah oleh Bapa Yahweh itu. Tetapi iblis memutarbalikkan firman Yahweh sehingga Adam dan Hawa mendengarkan perkataan si iblis, melanggar firman Yahweh, maka hilanglah damai sejahtera sehingga mereka ketakutan, ketika mendengar langkah Yahweh di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 8, mereka bersembunyi karena ada rasa takut, cemas, bimbang, khawatir, malu, karena sudah kehilangan damai sejahtera karena melanggar firman Yahweh. Maka dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri seseorang, Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera di dalam diri kita kalau sungguh-sungguh benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus itu bukan karena keadaannya baik, tapi justru dia memberikan kekuatan khusus bagi kita, sehingga kita selalu memiliki damai sejahtera apapun keadaan yang kita alami. Dan saya perjelas apa saja yang Roh Kudus lakukan bagi manusia sehingga ada damai sejahtera. Yang pertama, Roh Kudus membuat manusia selalu merenungkan firman Yahweh dan taat melakukan firman Yahweh. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 yang berbunyi demikian,
Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Ditegaskan di sini, bila mana roh kebenaran, yaitu Roh Kudus datang, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Yahweh. Jadi kita ingat bagaimana juga ya Petrus dengan rasul yang lain dilarang untuk memberitakan nama Yesua, tetapi mereka selalu taat memberitakan firman. Karena itu mereka bersukacita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita taat melakukan firman Yahweh, otomatis ada damai sejahtera di dalam hati kita. Kenapa orang takut? Kenapa orang bimbang nggak melakukan firman Yahweh? Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17, ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis sampai 3 kali, semua pencobaan dilawan dengan firman Yahweh, maka Yesua dapat mengalahkan semua cobaan daripada si iblis. Berbeda dengan Hawa dengan Adam, baru sekali digoda sama iblis, mereka sudah taat pada perintah daripada iblis untuk memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh, sehingga mereka hilang damai sejahtera karena melanggar firman Yahweh. Maka dengan hadirnya Roh Kudus membuat kita taat pada firman Yahweh sehingga ada damai sejahtera. Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan untuk memberikan damai sejahtera? Roh Kudus memberikan kuasa bagi kita manusia untuk mengalahkan si iblis. Ya, dalam Lukas pasal 10 ayat 19, Aku telah memberikan otoritas kepadamu menginjak ular dan kalajengking dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Di ayat yang ke-20, tapi jangan bersukacita kalau roh-roh itu tunduk kepadamu, bersukacitalah karena namamu ada di surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita ingat juga ketika Daud diurapi menjadi raja, maka dia penuh dengan roh Yahweh. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45-49, bahwa dia dapat mengalahkan Goliat. Karena apa? Daud sudah dipenuhi oleh roh Yahweh atau Roh Kudus, sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Padahal Goliat tinggi besar, perlengkapan senjata perang yang begitu hebat, tapi kalah hanya dengan sebutir batu karena diurapi oleh roh Yahweh. Maka kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, di dalam diri kita ada kuasa. Kuasa itu mampu mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis, sehingga kita ada damai sejahtera karena sudah mampu mengalahkan segala tipu daya daripada si iblis. Yang berikutnya, apa yang Roh Kudus lakukan agar kita selalu ada damai sejahtera? Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia roh untuk melayani sesama dengan baik. Di dalam 1 Korintus pasal yang yaitu 12, yang berbunyi demikian, ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Sebab melalui roh kepada seseorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan,
dan kepada orang yang berbeda dalam roh yang sama iman, dan kepada yang lain dalam roh yang sama karunia kesembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuatan, dan kepada yang lain membedakan roh-roh, dan kepada orang lain yang berbeda berjenis bahasa lidah, dan kepada yang lain yaitu penafsiran bahasa lidah. Dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus itu memberikan kita ada 9 karunia tadi. Lewat 9 karunia itu tadi kita dapat melayani sesama dengan baik. Pasti kalau kita dapat melayani sesama dengan baik, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Maka sangat penting sekali kita memiliki Roh Kudus, karena sumber damai sejahtera itu bukan uang, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi adalah Roh Kudus. Berikutnya, apa yang Roh Kudus kerjakan sehingga kita membuahkan damai sejahtera? Roh Kudus membuat manusia untuk dapat mengasihi musuh-musuhnya sehingga ada damai sejahtera. Kita ingat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 58-60, bagaimana Stefanus sudah dilarang untuk memberitakan Injil, tetapi dia tetap memberitakan Injil. Dan akhirnya mereka membawa dia keluar kota dan merajam dia dengan batu. Saat dirajam pakai batu, Stefanus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita lihat di sini bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dapat mengasihi musuh-musuhnya. Kalau kita dapat mengasihi musuh kita, otomatis di hati kita ada damai sejahtera. Kenapa banyak orang tidak memiliki damai sejahtera? Selalu menyimpan akar kepahitan di dalam hatinya, mengingat-ingat kegagalan masa lalunya, mengingat-ingat kesalahan orang lain, pasti nggak ada damai sejahtera di hatinya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-7, kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi diri sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Maka jika kita hidup di dalam buah-buah kasih ini, otomatis hati kita ada damai sejahtera. Firman Yahweh katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga kalau kita benar-benar hidup di dalam Roh Kudus, kita dapat mengasihi musuh-musuh kita, kita juga sembuh baik secara rohani maupun jasmani. Berikutnya, apa yang Roh Kudus kerjakan supaya kita memiliki damai sejahtera? Roh Kudus memberikan kekuatan khusus bagi manusia untuk siap menghadapi aniaya atau siksaan. Hatinya tetap ada damai dan memuliakan Yahweh. Kita ingat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23-26, ketika Paulus dan Silas ditangkap, disiksa, dianiaya, dimasukkan di dalam penjara, kakinya dipasung, mereka berdoa dan menyembah Yahweh. Bukan ngomel, bukan bersungut-sungut, tapi mereka bersukacita sekalipun sudah disiksa, dianiaya karena memberitakan Injil. Hati mereka tenang, damai. Karena apa? Mereka diurapi Roh Kudus sehingga mereka kuat menghadapi aniaya yang demikian berat. Dan kita tahu bagaimana dikatakan
dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, aku memberikan damai sejahteraku bagimu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan dan jangan biarkan dia takut. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan, aku akan utus Roh Kudus kepadamu. Kehadiran Roh Kudus memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan ketika kita diperlakukan dengan tidak baik tadi, kita selalu bersuka cita. Karena apa? Ada kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, seperti Paulus dan Silas tadi, sehingga ada damai sejahtera. Berikutnya, apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita supaya kita memiliki damai sejahtera? Roh Kudus mengurapi kita setiap saat sehingga kita berani memberitakan kabar baik atau Injil. Dan kalau kita sudah berani memberitakan Injil atau kabar baik kepada orang lain, pasti ada sukacita. Dalam Yesaya pasal 61 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Roh Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan, dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita, untuk menghiburkan semua yang berduka, untuk mengangkat mereka yang berduka di Sion, untuk memberi mereka kemuliaan sebagai ganti debu, minyak sukacita sebagai ganti duka cita, jubah pujian sebagai ganti semangat yang pudar, sehingga dia disebut pohon-pohon kebenaran, tanaman Yahweh, untuk membuat selamanya dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kalau benar-benar kita dipenuhi oleh Roh Yahweh tadi atau Roh Kudus, otomatis kita pasti senang memberitakan Injil. Kalau kita beritakan Injil, hati kita pasti ada damai sejahtera. Saya heran di akhir zaman ini begitu banyak orang hanya memberitakan gosip, memberitakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, ya, dibagikan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, bangga dia menceritakan kejelekan orang lain, padahal itu pekerjaan si iblis. Harusnya kalau kita sudah diurapi Roh Kudus, kita berani memberitakan Injil, baik Petrus tadi dengan rasul yang lain, baik juga Paulus dan Silas dilarang beritakan Injil, mereka tetap memberitakan Injil dengan sukacita, karena lewat pemberitaan Injil itu banyak orang bertobat. Maka kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, berani memberitakan Injil kepada orang lain, bukan beritakan nama gereja, bukan beritakan doktrin gereja atau agama, tapi juru selamat satu-satunya Yeshua HaMashiach yang bisa menebus dosa manusia. Itu yang perlu kita beritakan kepada orang lain. Otomatis kalau kita bisa beritakan Injil, pasti ada damai sejahtera, sukacita dalam diri kita. Berikutnya, apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita agar kita memiliki damai sejahtera? Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan khusus di dalam menghadapi segala masalah atau persoalan hidup. Sehingga sekalipun diperhadapkan berbagai masalah, tetap ada damai sejahtera. Kita ingat bagaimana Ayub, seorang yang saleh, orang yang benar, orang jujur. Di dalam Ayub pasal 1, pada saat satu hari hilang semua hartanya, 10 anaknya mati, maka
Ayub berkata dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Kenapa Ayub mampu? Karena ada roh Yahweh yang mengurapi Ayub sehingga dia tetap bersuka cita sekalipun diperhadapkan dengan masalah yang besar. Sekarang banyak orang kalau keadaannya baik, haleluya, puji Tuhan, puji Yahweh. Tapi kalau keadaannya masalah demi masalah, selalu ngomel, aduh gimana ini, aduh gimana ini. Harusnya kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau selalu bersyukur dan bersyukur. Otomatis kalau engkau bersyukur dalam menghadapi masalahmu, pasti ada damai sejahtera di hatimu. Dan rohanimu sehat, jasmanimu juga sehat, dan dijamin pasti masuk surga. Dalam 2 Korintus pasal 3:17, Tuhan itu roh, di mana adalah roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Kalau hatimu merdeka, pikiranmu merdeka, otomatis pasti ada damai sejahtera. Hanya orang yang memiliki damai sejahtera yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka biarkan Roh Kudus itu mengurapi engkau setiap saat, supaya ada kekuatan khusus di dalam hatimu, di hidupmu, dan engkau selalu mengalami damai sejahtera. Maka kapanpun Tuhan Yesus datang, engkau pasti dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Betapa kami sangat bersyukur Bapa Yahweh sudah menebus kami melalui Yesua HaMasiah yang mati di atas kayu salib dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan Bapa juga mengutus Roh Kudus bagi kami sebagai penolong kami, penguat kami, penghibur kami, yang memberikan kuasa bagi kami, sehingga kami tetap menang menghadapi segala pekerjaan si iblis. Kami tetap bersyukur menghadapi segala keadaan apapun, sehingga ada damai sejahtera yang sudah Engkau tinggalkan dalam hati kami, bukan sehari dua hari, tapi setiap saat ada damai sejahtera-Mu bekerja dalam diri kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, biarlah berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak, supaya ada damai sejahtera-Mu di dalam hati mereka, dan mereka kuat menghadapi segala keadaan apapun dan tekun mengikut Engkau. Berkati usaha pekerjaan mereka, studinya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami. Persatukan seluruh gereja-gereja-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesua HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.